Shalom keluarga-keluarga di Indonesia, bersama dengan saya Grace Sumilat. Wow, di hadapan kita ada sesama Pinkin nih. Ada Dr. Angela Wina yang ada bersama-sama dengan kita. Beliau adalah salah satu penulis dan editor dalam tim The Holy Generation yang menulis materi dan mengedit materi-materi untuk pemuda remaja di Indonesia. Mungkin Ibu Wina bisa memperkenalkan diri, nama, pelayanannya saat ini di The Holy Gen sebagai apa, lalu mungkin bergereja di mana, keluarga dan anak-anak mungkin bisa diceritakan, diperkenalkan. Silakan, Bu. Baiklah, terima kasih Kak Grace. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Wina Angela. Saya adalah salah satu penulis dan editor dalam The Holy Generation Program. Kalau pelayanan saya saat ini sih lebih berfokus di keluarga ya, seperti misalnya membantu jika ada anggota keluarga yang mengalami pergumulan, khususnya yang mencakup usia anak dan remaja. Ya, saya saat ini berada dalam naungan gereja GMS. Nah, mengenai pekerjaan atau profesi, saya bekerja sebagai seorang dokter dengan berbagai macam pengalaman di berbagai tempat juga, ya, mulai dari di beberapa kota di daerah Jawa Barat, di Lampung, di Sulawesi Selatan, di pelosok-pelosok ya, dan di Kalimantan Timur, dari desa-desa di pelosok terpencil yang harus dijangkau dengan perahu sampai ke kota besar. Dan untuk saat ini saya bertugas di sebuah perusahaan di Jakarta yang menyediakan berbagai fasilitas atau servis di bidang kesehatan. Di sini saya bertanggung jawab memastikan setiap orang yang bekerja itu berada dalam kondisi yang sehat selama bekerja dan sampai akhir masa kerjanya atau sampai dia pensiun, dia harus tetap sehat. Jadi termasuk memastikan lingkungan kerjanya tidak boleh memberi dampak negatif bagi kesehatannya. Itu sekilas. Luar biasa ya, kalau yang pekerjaan Kak Wina sekarang ini saya udah pernah dengar, tapi kalau yang seperti ke pelosok-pelosok itu baru kali ini dengar. Luar biasa ya pengalamannya ya. Baik, jadi mulai dari pelosok pernah sampai ke kota metropolitan pun pernah gitu ya saat ini ya, puji Tuhan. Kak Wina, bisa ceritain nggak kesannya masuk dalam tim penulis The Holy Generation ini seperti apa gitu, suka dukanya, kesannya dan sebagainya. Oh, iya, kesannya ya. Sangat berkesan. Jadi saya, Kak Grace, sangat bersyukur dan mendapat kesan yang lebih dalam lagi sejak menjadi bagian dari tim penulis The Holy Generation ini. Karena bagi saya ini adalah seperti sebuah proyek besar yang membawa saya belajar. Jadi saya seperti diterjunkan begitu langsung, ya, belajar sambil melakukan. Jadi learning and doing itu secara sekaligus gitu. Wow. Memang apa ya, deg-degan ada, kemudian rasa sukacita ada, pokoknya tidak terlukiskan ya. Di mana pada program ini, pembelajaran ini sambil praktek ini Tuhan sendiri yang menjadi mentornya. Wow. Jadi luar biasa banget. Dan dari yang saya amati sih banyak sekali poin-poin berharga yang Tuhan angkat ke pandangan saya gitu, yang tadinya tidak pernah saya pikirkan gitu ya. Jadi itu saya dapat secara khusus dan lebih mendalam karena semuanya itu related dengan apa yang menjadi proses hidup anak-anak yang sedang saya bina gitu. Jadi baik itu anak jasmani saya maupun anak rohani saya, yang itu semuanya pada saat ini masih dalam lingkup keluarga besar saya gitu. Jadi benar-benar applicable, benar-benar melekat dan benar-benar mendarat. Seperti itu saya menggambarkannya. Baik, saya tadi kayak mencatat, membold gitu satu kata-kata dari Kak Wina, satu frase yang mengatakan Tuhan sendiri yang mementoring sebagai penulis dalam materi The Holy Generation ini. Jadi bisa diceritakan nggak proses ketika menulis lalu merasakan mendapat mentoring sendiri dari Tuhan itu seperti apa? Apakah kayak dapat hikmat, kayak
mungkin kayak dapat inspirasi, kayak dapat bimbingan, tontonan waktu nulis, atau seperti apa tuh mungkin bisa diceritakan nggak, Kak Wina? Iya. Eh, apa ya, cerita tentang menulis ini memang suatu hal yang tidak mudah ya, penuh penuh perjuangan. Memang waktu di usia saya, di usia sekolah, saya suka menulis ya. Ya, tapi nggak tahu ya apakah itu bakat atau memang pada zaman anak muda memang lagi labil, apa-apa ditulis, apa-apa dicurhatin. Tapi waktu itu saya suka menulis, suka bikin puisi, dan eh, ya pernah juga sih apa ya, mengharumkan nama sekolah ya, tapi ya dalam tingkat yang tidak terlalu meluas ya. Apalagi setelah itu saya tidak menekuninya, lalu kemudian dengan profesi saya yang banyak, yang sibuk, kemudian saya sekarang terjun menjadi penulis, saya seperti belajar lagi gitu ya. Kadang-kadang ada di otak, tapi karena lewat begitu saja, tidak langsung dicatat, itu hilang semua. Dan ketika saya menulis, Kak Grace, dalam bayangan saya, wah kalau saya udah doa, pasti deh, beruntun semuanya akan tercatat dengan baik. Ternyata tidak. Itu yang saya bilang di mentori Tuhan itu, ada deg-degannya, ada jantungan. Pokoknya, ini sudah deadline gitu ya. Ini belum gitu. Terus, jadi saya mendapat pengajaran langsung dari Tuhan bahwa saya memang harus membuka wawasan. Saya harus banyak mendengar, banyak membaca, banyak berhikmat gitu dengan waktu yang sempit itu. Saya gunakan gimana gitu. Jadi Tuhan benar-benar ajarin saya ketika saya sudah mulai membuka semuanya dan saya catat, lalu Tuhan mengembangkannya dengan kadang-kadang saya bingung sendiri pas baca lagi ya, loh kok saya bisa tulis ini ya, bisa ya kata-kata ini gitu. Jadi ajaib banget. Amazing ya. Saya percaya Tuhan pasti akan bantu saya lagi, karena saya merasa masih jauh lah dari mahir ya, tapi Tuhan pasti tolong saya, dan itu yang saya anggap sebagai proses pembelajaran di mana Tuhan yang menjadi mentornya. Yang jauh dari mahir aja sekali nulis langsung 70 halaman, 80 halaman loh teman-teman. Gimana yang nggak mahir itu? Luar biasa ya. Baik, Kak Wina, saya pernah dengar cerita tuh yang lucu tuh waktu mempersiapkan materi The Holy Generation, yang waktu harus gimana dalam kepadatan waktu harus mendengarkan banyak pengajaran untuk input-input dalam waktu yang sangat singkat, terus gimana gitu katanya dapat tips, dapat inspirasi dari anaknya gitu waktu dengarkan khotbah-khotbah yang harus, wah ini kejar tayang nih, aku harus dapat ilmu ini karena nanti akan diajarkan lagi. Itu bisa diceritakan tuh keseruannya tuh. Iya memang. Jadi saya sangat menyadari ya, bidang saya bukan di sini. Tadinya saya di di profesi saya saja gitu ya, pengetahuan saya, apa yang saya baca, yang saya tonton. Jadi dalam bidang yang ini yang kita sedang geluti, itu saya sekilas saja, sehingga saya sadar wawasan saya kurang gitu. Saya pikir saya harus kaya gitu, saya harus kaya dengan berbagai pengetahuan, dengan berbagai hal ya, sehingga saya bisa terinspirasi. Jadi saya akhirnya menyiapkan diri untuk belajar banyak gitu, dan saya dapat dari anak saya. Ya, jadi waktu itu saya memang karena waktunya singkat, waktunya sempit, saya akhirnya mendengarkan YouTube sambil saya percepat gitu sampai masih bisa saya tangkap. Jadi saya bisa melahap banyak materi yang 1 atau 2 jam itu hanya mungkin 30 atau 40 menit. Jadi waktu saya perjalanan ke kantor, waktu pulang, waktu istirahat saya gunakan untuk itu. Jadi dengerin YouTube suaranya dipercepat gitu ya Kak Wina. Gitu ya. Iya. Sekali ya. Baik, Kak Wina, ada pertanyaan lagi nih. Seberapa banyak ilmu kedokteran yang Kak Wina miliki saat ini ternyata itu terpakai gitu pada saat mempersiapkan materi-materi The Holy Generation ini, misalnya di tema-tema tertentu waktu bicara tentang laki-laki dan perempuan sebagai mahakaryanya Allah, dan juga tema-tema yang lainnya yang mungkin membahas hal-hal yang
terkait ternyata masih terkoneksi gitu dengan ilmu kedokteran. Mungkin bisa diceritakan, Kak Wina. Oh ya, iya, saya mendapat banyak ilmu kedokteran yang dapat diberdayakan pada materi ini ya, dan ini membuat saya secara pribadi menjadi lebih takjub lagi akan kebesaran Tuhan ya. Misalnya tentang penciptaan manusia yang ajaib dan luar biasa, dan kalau dikaitkan dengan secara kedokteran, bagaimana proses seorang manusia itu tercipta, itu sungguh luar biasa ya. Dan juga tentang materi-materi kita yang mendatang ya, seperti tentang adiksi, itu bisa banyak sekali hal-hal yang dapat diulas dari sisi medis. Jadi saya pikir itu banyak sekali nanti yang akan bisa kita explore ya, untuk memperkaya materi kita. Wow, luar biasa. Bahkan ini materi yang saya tulis yang judulnya Urutan Ilahi pada saat kita membahas tentang sex before marriage, itu pada saat tim kami itu diskusi, meet untuk persiapan materi itu dipercantik lagi, dibagusin lagi. Kak Wina langsung usul, Kak Grace ditambahin itu penyakit-penyakit yang bisa muncul kalau orang sex before marriage itu apa penyakit kanker serviks ini. Wah, luar biasa ya. Tambahan-tambahan dari Kak Wina ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi pandangan medis ini membuat anak-anak pemuda remaja jadi pikir-pikir dulu nih kalau sex before marriage nanti gimana kalau aku kena kanker serviks gitu ya. Membuat mereka pikir-pikir dulu gitu. Ada konsekuensi logisnya, ada konsekuensi medisnya yang akan mereka alami seperti itu. Wow, sangat luar biasa ternyata. Dalam tim The Holy Generation Tuhan siapkan seorang dokter untuk semakin mempertajam materi-materi kita, terutama nanti ya kita akan ada bahas adiksi dan sebagainya seperti yang Kak Wina tadi bilang ya teman-teman. Batch kedua nanti kita membahas tentang adiksi. Nah itu nanti akan banyak bersinggungan dengan akan banyak beririsan dengan materi-materi yang terkait dengan dunia medis ya Kak Wina ya. Baik. Menurut Kak Wina nih, materi-materi The Holy Generation ini mendarat nggak untuk anak-anak muda? Kan Kak Wina punya anak-anak usia remaja pemuda nih. Kira-kira seberapa mendaratnya kah materi ini gitu? Dari pengalaman Kak Wina sebagai seorang ibu di rumah. Iya, iya. Kalau yang saya amati ya, saya mengamati fakta-fakta yang tersaji di depan mata ya, tentang kehidupan pemuda remaja di masa kini ya. Tidak terlepas dengan anak-anak saya sendiri gitu ya. Saya berpikir bahwa ini sungguh merupakan ancaman yang menakutkan bagi masa depan generasi bangsa. Ya, menurut saya ini situasi yang genting dan kita harus bekerja giat dan cepat. Kita harus berlomba-lomba dengan dunia untuk memenangkan generasi ini. Jadi menurut saya sih program The Holy Generation ini adalah salah satu alat yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan generasi muda. Amin. Melalui program ini, Tuhan mencari dan memanggil kita semua, Anda, para pendengar, ya, untuk menjadi partnernya. Nah, tinggal sekarang, apakah kita bersedia menjawab panggilan itu? Itu menurut saya, Kak Grace. Iya. Ganti nih, saya mau cerita sama Kak Wina, boleh nih ya? Penanya malah bercerita ini ya. Bukan hanya untuk Kak Wina aja, untuk pemirsa sekalian ya, saya terdorong untuk cerita tentang perjalanan The Holy Generation ini. Jadi sudah lama sekali sebenarnya saya membuat kerangka kurikulum. Tapi begitu kita udah mau jalan di masa pandemi itu, saya dan keluarga saya mendapat satu tekanan yang sangat berat sekali dalam dunia ekonomi, sehingga kayak saya tuh kayak mandek gitu, kayak nggak bisa lagi jalan, kayak menemui jalan buntu gitu. Akhirnya terhenti, kalau nggak salah hampir setengah tahun atau gimana, saya lupa itu ya. Lalu setelah itu, puji Tuhan, Kak Ramona dari yang dulu pelayanan di Sumba, lalu tinggal di Jakarta, itu main ke Malang. Sebelum Kak Ramona itu datanglah Ibu Hotmaida Pangaribuan dari Sumba. Dia ngantarkan anaknya sekolah di Malang. Disitulah saya ketemu sama anaknya Bu Ida ini. Lalu ngobrol-ngobrol sama Bu Hotmaida, ketemu sama Bu Marta juga, teman yayasan. Di situ akhirnya seperti ada kayak pantikan kecil dari Tuhan untuk melanjutkan materi yang terhenti ini. Lalu nggak berapa lama Bu Ramona datang.
Bu Ramona datang, sekaligus kita datangkan anaknya Bu Ida yang lagi kos di Malang, kita makan sama-sama dengan Bu Marta yang datang dari Lawang, saya datang dari Batu, ketemu di Malang. Terus kita ngobrol-ngobrol, dari situlah seperti ada pantikan letupan lagi karena anaknya Bu Ida ini menyebutkan judul-judul yang sangat memberkati dia, From Blessed to Blessed, Cetak Biru Cinta, yang memang selama ini udah pernah kita sampaikan untuk teman-teman di Sumba waktu Yayasan Genesia Alkitab melakukan pelayanan misi lewat Zoom untuk Sumba for Jesus kayak gitu. Nah, ternyata letupan-letupan kecil ini Tuhan bikin dorong saya untuk ayo dilanjutin yang terhenti itu. Akhirnya kita lanjutkan. Nah, pada saat dilanjutkan program The Holy Generation ini, Tuhan buka pintu-pintu, 10 sekolah terbuka pintu untuk memakai materi ini. Lalu setelah 10 sekolah ini belum sampai genap 10 judul, Tuhan kasih dorongan bikin lagi untuk yang se-Indonesia, yang bisa dipakai di sekolah, bisa dipakai di komsel, bisa dipakai di gereja, bisa dipakai di panti asuhan, bisa dipakai di pusat rehabilitasi, bisa dipakai di mana saja. Dan yang menjadi satu kesaksian terbaru, ter-up-to-date adalah gara-gara program The Holy Generation inilah menginspirasi saya untuk membuat 7 kelas lainnya menjadi kelas umum semuanya, dan itu akan dimulai start bulan depan, sehingga tidak perlu harus membayar untuk duduk di kelas-kelas yang Tuhan sediakan, kelas janin, kelas bayi, kelas JCA Restore Our Family untuk umur 5-12, kelas ini The Holy Generation untuk umur 12-21, kelas Tips for Parent membahas parenting dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kelas parenting itu tematik-tematik tentang parenting, kelas penggiat anak itu untuk para pelayan anak, lalu kelas berbagi rema itu untuk semacam PA berseri gitu, pendalaman Alkitab, Bible Study berseri gitu untuk para pencinta Alkitab. Nah, jadi kelas The Holy Generation ini menginspirasi saya untuk membuat 7 kelas lainnya itu menjadi mirip The Holy Generation ini, dibuat untuk umum, untuk memberkati Indonesia. Lalu semua materinya dijual di Google Playbook, itu aman, membuat saya nggak perlu takut untuk kena plagiator dan sebagainya karena semuanya lebih aman. Itu semua inspirasinya dari The Holy Generation program ini. Wow, sangat luar biasa. Jadi saya percaya keterlibatan Kak Wina juga dalam tim ini semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Dan saya lihat perjalanan The Holy Generation ini lucunya apa? Perdana untuk kita itu memulai program ini itu pas di hari ulang tahun saya 10 September kemarin. Sehingga ini seperti kayak hadiah ulang tahun dari Tuhan. Nih, aku kasih hadiah. Aku bukakan satu pintu. Dan ini pintu pembuka untuk 7 pintu lainnya terbuka. Untuk akhirnya total 8 program bisa kita luncurkan bulan depan, semuanya free untuk Indonesia. Saya kemarin ada telepon salah satu penggiat anak yang duduk di sinode besar sekali di Indonesia, saya nggak usah sebutkan sinodenya, dan dia duduk sebagai pengurus pusatnya di Jakarta. Saya telepon panjang lebar sama dia, dan dia bilang, aduh Bu Grace, itu nanti akan sangat memberkati Indonesia. Dan saya bilang, wow, saya hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Saya percaya Kak Wina ada masuk di dalam bagian kegerakan Tuhan ini. Puji Tuhan, Kak Wina. Nah, Kak Wina terakhir kali nih minta kata-kata dorongan nih dari Kak Wina untuk program The Holy Generation supaya pemirsa di rumah jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Ya, para pemirsa di rumah, ya kita tahu bahwa generasi ini perlu diselamatkan. Generasi ini adalah masa depan. Dan bagian kita adalah untuk bekerja menyelamatkan mereka bersama-sama, berlomba-lomba. Karena waktunya memang sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat terbatas. Jadi kita mengajak, kita mau merangkul semua pemirsa, Bapak, Ibu, dan para generasi muda, mari kita sama-sama untuk bekerja sama dalam program The Holy Generation, ya, di mana kita mempersembahkan sebuah generasi yang kudus, kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, terima kasih Kak Wina. Dan pemirsa sekalian, jangan lewatkan program The Holy Generation yang bisa Anda ikuti di YouTube Genesia Alkitab setiap Sabtu jam 10 pagi ya. Dan ini
dirancang kurikulumnya untuk 10 tahun ya, benar ya Kak Wina? Ya, Untuk 10 tahun lagi kita bekerja keras dari sekarang untuk generasi Indonesia sepanjang 10 tahun nulis. Biar Tuhan kasih kita hikmat, kekuatan, nggak akan pikun, tetap tua, semangat tetap muda terus. Menua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. iya. Baik, terima kasih banyak Kak Wina. Pasti testimoni hari ini, Oke. wawancara, boleh sangat memberkati generasi Indonesia. Terima Dan kasih. berkati, thank you.